Bidadari, Chapter 113, My Valentine. Sambil menghempas napas pelan, Reiko mengucek kepalanya yang pening, dan dia juga merogokkan tangannya ke saku celananya. Gara-gara kau pekerjaanku semuanya jadi berantakan, protes Reiko dengan tangannya yang sedang menggulir layar handphonenya dan kakinya yang berjalan pelan menuju ke arah sisi tempat tidur karena dia ingin duduk sedikit meregangkan tubuhnya dari begal. Tidak kau, tidak keluargamu, tidak pamanmu, tidak calon menantunya, semuanya menyusahkanku saja. Keluh Reiko lagi sebelum dia menempelkan handphone ke telinganya, menunggu jawaban dari ujung sana. Semua baik-baik saja? Aman terkendali, Papa. Brigita tidak ada di sini, jadi aku bisa membuat kakek tidak curiga apapun. Sakit apa dia sampai kakekmu terlihat panik begitu? Terkena beling. Aku yang membuatnya sampai terluka begitu karena kemarin ada kesalahpahaman. Salah paham? Pertanyaan yang diberikan Endra ini berbarengan dengan Reiko mengusap wajahnya untuk menghilangkan penat. Hanya kesalahpahaman, Papa. Tidak masalah dan semuanya sudah aku bereskan. Dan untuk masalah Brigita datang ke kantor, bagaimana? Denny sudah mengurusnya. Dari kekasihmu pergi, kantor ini sudah dimanipulasi CCTV-nya. Untuk yang satu itu, aku lebih cekatan dan tak perlu kau pikirkan. Lega hati Reiko mendengar ini, makanya dia bisa tersenyum simpul. Mungkin Brigita akan kembali ke sini weekend, Papa. Ada beberapa yang harus dilakukan dulu di sana. Katanya juga ingin liburan dulu bersama temannya. Papa tidak menguntit-nya lagi kan? Aku sebetulnya tidak suka kau bergaul banyak dengan Tommy. Dan ya, karena orang yang mengikuti Brigita sudah pulang bersama denganmu dan Denny. Baguslah. Aku hanya ingin Brigita tenang liburan tanpa terganggu mata-mata Papa. Apa ini karena Papa takut aku membantu Tommy dan membuat nama perusahaannya membaik lagi? Salah satunya karena aku sudah berjuang lebih dari 10 tahun untuk membuat perusahaan ini bisa menyalip posisinya. Papa, bukan kita yang menyalip posisinya, tapi memang dia posisinya sudah dikalahkan oleh keluarga Prayoga. Kalau hanya dikalahkan oleh keluarga Prayoga saat ini, dia tidak akan di posisi ketiga. Kita yang ada di posisi kedua sekarang. Makanya kita harus mempertahankan ini. Dan satu hal lagi, proyek yang dia buat di Bali itu adalah proyek yang bisa membuat namanya terdongkrak kembali. Aku ingin kau berhati-hati untuk tidak ikut campur di sana. Tapi sebenarnya aku tahu itu proyek yang bagus, apalagi dia bekerja sama dengan MTC. Pikirkan saja bisnismu sendiri, tak perlu memikirkan bisnis orang lain. Kakekmu datang ke sini membawa sebuah proposal untuk pengembangan ke Mesir. Buat bagaimana caranya kita bisa mengembangkan ini di Mesir. Aku menolaknya. Hah? Apa maksudmu menolaknya? Reiko bukan orang yang suka basa-basi dan bicara langsung pada intinya begini. Apalagi sekarang dia mengatakan tentang penolakan. Sungguh Endra tak bisa berpikir. Papa, kita diminta untuk minta tolong pada Farhan. Dia itu adalah keponakannya Waluyo. Dan Waluyo itu adalah Pak D-nya Aida. Tetangganya kakek dan teman dekatnya kakek. Aku rasa ini ide buruk untuk berbisnis dengan mereka. Tapi ini adalah permintaan kakekmu, dan mungkin saja memang benar kita bisa mengembangkan bisnis kita di sana. Kamu tahu sendiri kan, salah satu perusahaan telekomunikasi bekerja sama dengannya dan berhasil terbuka jalan untuk ke Mesir. Itu beda, Papa. Itu adalah bisnis telekomunikasi yang memang bekerja sama dengan telekomunikasi yang ada di Mesir. Tapi beda dengan kita. Lagi pula kalau kita ingin jualan ke Mesir, kita tidak harus lewat mereka. Aku tahu caranya kok. Reiko tetap menolak. Intinya dia tidak mau, ya tidak mau. Bagaimanapun juga dia tidak ingin bekerja sama dengan nama yang tadi disebut-sebut itu. Pakai kacamata tidak terlihat kutub buku, tapi terlihat tampan. Tampan dilihat dari mananya tampan? Memang dia pikir pria itu mau apa kencan dengannya?
Sudah jelas dia punya calon istri dan memiliki anggota tubuh yang lengkap. Sedangkan dia, apa yang bisa dibanggakan? Tubuhnya rata. Malah Reiko teringat soal ini. Cenut-cenut kepalanya dan tak mau lagi memikirkan itu. Makanya, Papa ulur waktu saja pada kakek dan nanti semuanya aku yang urus. Ya sudah kalau mau begitu, dan kalau tidak ada masalah apa-apa lagi di rumah, ya sudah aku tutup teleponnya. Klik, tidak sama sekali, tidak ada kerjasama dengan mereka. Reiko memang mematuhi apa yang dikatakan kakeknya, tapi kalau soal bisnis, dia juga punya perhitungan sendiri. Dan dia bisa membicarakan ini nanti pada kakeknya. Apa yang bisa membuat kakeknya yakin kalau rencana itu adalah sebuah rencana yang tidak baik? Aku harus menghubunginya juga. Aku sudah janjian tapi aku sendiri yang membatalkan. Keluh hati Reiko yang kini menunggu teleponnya terhubung. Selamat sore Pak Reiko. Ya, di kamar itu bukan berarti Reiko tidak melakukan apapun. Dia sedang mengurus pekerjaannya dulu sebentar. Tapi memang dia tidak mau menjelaskan apapun sih tadi pada Aida dan memilih pergi begitu saja. Selamat sore Pak Roy. Roy, kenapa aku jadi ingat kata-katanya? Mas Roy. Tadi Reiko menyapa Roy tapi belum sempat dia menjelaskan apa keinginannya menelepon tiba-tiba. Dia keingat dengan candaan Aida yang membuat hatinya jadi panas. Iya, bagaimana Pak Reiko? Maaf, tadi aku kepikiran sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan bisnis kita. Mohon maaf, karena aku belum bisa datang ke sana sekarang. Istriku sakit dan tadi kakekku juga datang kemari. Dan sampai 3 hari ke depan, mungkin aku agak sedikit kesulitan untuk keluar rumah. Oh, tidak masalah Pak Reiko. Apa kita bisa bicarakan ini melalui Zoom meeting? Itu ide bagus, aku rasa kita bisa mengaturnya seperti itu. Dan aku akan menyiapkan bahan-bahannya juga. Lega hati Reiko sudah mendapatkan solusi dari Roy. Ya, karena memang mereka harus segera menjalankan bisnisnya. Harus segera melakukan pembangunan karena Raditya Prayoga sudah membayar lunas untuk part 2 dan tidak boleh ada keterlambatan. Reiko mencoba untuk tetap profesional soal ini dan dia tidak mau menghancurkan namanya sendiri. Kalau begitu kita akan mengaturnya nanti. Terima kasih Pak Roy, aku menunggu kabar darimu. Satu lagi urusan sudah selesai, membuat hati Reiko jadi lebih tenang. Tinggal satu lagi yang harus aku bereskan. Seru hati Reiko yang kini mencoba mencari sesuatu di Google. Sudah dapat. Senang dia dan langsung memencet nomor itu. Sebelum telinganya juga ditempelkan telepon lagi. Selamat sore, saya yang membooking kamar nomor 312 dan saya ada satu permintaan. Setelah telepon itu diangkat, Reiko langsung menjawab sapaan salam dari ujung line teleponnya. Bapak Reiko Byakta Adiwijaya. Betul sekali, Reiko menjawab tanya dari resepsionis. Bisa Bapak perjelas apa yang Bapak butuhkan? Bisa dicek, apa kamar itu sekarang ada kekasih saya di dalamnya? Baik, tunggu sebentar ya Pak. Tidak lebih dari semenit Reiko menunggu. Maaf Pak, saya rasa tidak ada siapapun di kamar itu. Ya, Reiko memang sedang menghubungi kamar hotelnya di Bali yang memang disewa oleh kekasihnya menggunakan namanya. Kalau begitu bagus. Bisa saya minta tolong untuk dibuat dekorasi kamar dengan tulisan Happy Valentine dan ada coklat letter. Lalu ada satu kue ulang tahun juga yang agak besar. Anda ingin menyiapkan special arrangement untuk kekasih Anda, Pak Reiko? Benar sekali, hari ini hari Valentine kan? Ya, kalau Aida tadi tidak menyindir-nyindir masalah film dan tentang Valentine, mungkin Reiko lupa kalau saat ini adalah hari Valentine dan dia tidak menyiapkan apapun untuk kekasihnya. Untung saja dia membahas tentang film itu. Kalau tidak, habislah aku dengan Bi. Bisik hati Reiko yang kini juga sudah mematikan teleponnya setelah bicara dengan resepsionis. Banyak permintaan yang dia buat untuk ruangan tersebut. Dan kini hatinya lega dengan senyum di bibirnya menatap ke arah layar monitor. Kejutan untukmu sayang,
Maaf aku tidak bisa menemanimu sekarang. Aku harus mengurus dulu semua kesalahanku ini. Pening Reiko kalau sudah membicarakan masalah kesalahannya. Apalagi sekarang matanya mengarah ke pintu wardrobe. Masih banyak lagi yang harus aku rapikan di sana. Ya, kotak-kotak baju yang diberikannya untuk Aida. Dia juga harus merapikan kamar mandinya dan semua perlengkapan make up itu. Jangan sampai Brigitta berpikir macam-macam tentangnya, karena ini akan membuat masalah baru dan membuat kepalanya makin cenut-cenut. Lama juga aku mengobrol dengan papa dan mengurus semuanya itu. Rapikan semuanya dululah, biar aku bisa konsen kerja. Ini juga yang membuat Reiko lama di dalam kamarnya. Reiko harus membuka semua kerdus-kerdusnya, mengumpulkan sampah menjadi satu, ditambah lagi dia harus memasukkan laundryannya yang tadi pagi diantar itu ke lemari pakaiannya. Tadi Reiko memang meminta kepada housekeeping untuk tidak menyentuh apapun yang ada di walk-in closet, karena masih ada barang-barang Aida dan cukup melelahkan. Ini juga yang membuat dirinya meringis setelah selesai mengurus semua barang belanjaan itu. Kenapa juga aku harus memperdulikan pakaian-pakaiannya? Dia mau pakai baju apa juga itu bukan urusanku sebetulnya. Reiko memaki dirinya sendiri seakan-akan dirinya adalah orang yang paling bodoh. Tapi kalau dia tidak diberikan baju yang bagus, kakek pasti akan marah padaku. Anggap aja ini untuk biaya keamanan lah. Reiko tak mau lagi buang waktu, dia pun menuju ke arah pintu kamarnya. Ngomong-ngomong, apa yang dia lakukan di luar ya? Reiko kan tadi sudah meninggalkannya lama, makanya dia penasaran dengan Aida. Enak apa dicuekin? Pikirnya yang sudah membuka pintu dan sekarang sedang berjalan menuju ke arah pinggiran pembatas tangga. Krok. Pas sekali terdengar suara yang membuat Reiko memerah wajahnya. Enak-enakan dia tidur sambil ngorok begitu di saat aku sedang merapikan semua barang-barangnya.